kakak Denisha dari kelas 8A. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan baik di internasional maupun di nasional. Pada awalnya, pramuka dipelopori oleh Robert Stevenson Smith Baden-Powell atau yang lebih kalian kenal dengan sebutan Baden-Powell. Ia lahir di Paddington, London pada tanggal 22 Februari 1857. Pada awalnya, di tahun 1907, Baden-Powell menyelenggarakan acara camp eksperimental di Pulau Brownsea untuk menerapkan idenya. Ia mengumpulkan 22 anak laki-laki lalu berkemah. Ini adalah awal mula gerakan pramuka. 1 tahun kemudian, di tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan buku berjudul Scouting for Boys yang berisi pengalamannya dalam acara gerakan pramuka yang dirilisnya. Pada tahun 1912, Baden-Powell mendirikan organisasi Girls Guide yang merupakan organisasi kepramukaan wanita. Pada tahun 1918, ia mendirikan organisasi kepramukaan siaga yang bernama CUB dengan buku The Jungle Book sebagai pedoman dia untuk membentuk grup Scout usia 17 tahun. Di tahun 1920, ia mengadakan acara Jambore dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall London berjumlah 8.000 anggota dari 34 negara. Dari acara inilah Baden-Powell menjadi bapak pandu pramuka sedunia, Chief Scout of the World. Dibentuknya Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London. Lalu pada tahun 1958, biro sekretariat yang di London itu dipindahkan dari London, Inggris ke Ottawa, Kanada. Lalu 10 tahun kemudian, di tahun 1968, biro kesekretariatannya itu dipindahkan lagi dari Ottawa, Kanada ke Geneva, Swiss. Lanjut ke sejarah masuknya pramuka di Indonesia. Pada tahun 1923, saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda membentuk organisasi kepanduan yang bernama NPO. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu arti pramuka? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Pada tahun 1930, dibentuklah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI, lalu Hizbul Wathan, Pandu Ansor, dan lain-lain. Di tahun 1931, 1 tahun kemudian, dibentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia, yang kemudian berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI. Pada tanggal 28 Desember 1945, dibentuklah Organisasi Pandu Rakyat Indonesia atau disingkat dengan PARI. Pada tahun 1961, telah ada sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yakni Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), Persatuan Pandu Putri Indonesia (POPINDO), dan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia (PKPI). Namun menyikapi kelemahan yang ada, tiga federasi organisasi tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan, menjadi Persatuan Kepanduan Indonesia (PERPINDO). Dan terakhir pada tanggal 14 Agustus 1961 atau yang lebih kita kenal dalam memperingati Hari Pramuka, secara resmi pramuka dikenalkan di seluruh Indonesia, bukan hanya di DKI Jakarta namun di seluruh wilayah Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di link Google Form yang akan diberikan. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Anisha dari kelas 8E. Berdirinya kakak di sini akan menjelaskan materi tentang pramuka penggalang. Nah, adik-adik udah tahu belum sih yang dimaksud dengan penggalang? Nah, penggalang adalah sebuah tingkatan sesudah siaga terdiri dari usia 11 sampai 15 tahun. Nah, biasanya pada masa ini anak-anak masih memiliki semangat yang kuat, pengetahuan yang tinggi, dan suka berkelompok. Kemudian ada 4 tingkatan dalam penggalang. Yang pertama itu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan yang paling tinggi ada penggalang Garuda. Ketika kalian akan mengikuti ujian penggalang Garuda, kalian harus menyelesaikan SKU dan SKK pada setiap tingkatan penggalang yang biasanya diselenggarakan oleh Kuacap pada tanggal 14 Agustus. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan pada satu satuan kecil yang disebut dengan regu dan dipimpin oleh pimpinan regu yang disebut dengan pinru yang bertanggung jawab atas regunya tersebut. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang.
Kemudian nama regu pada penggalang laki-laki biasanya diambil dari nama binatang, contohnya singa, kobra, elang, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perempuan diambil dari nama bunga, contohnya melati, mawar, dan lain sebagainya. Kelompok penggalang laki-laki akan dikelompokkan dengan penggalang laki-laki, dan penggalang perempuan akan dikelompokkan dengan penggalang perempuan yang dibantu oleh pembina penggalang. Kemudian ada kode kehormatan, itu terdiri dari dasa dharma dan janji satya. Dasa dharma pramuka yaitu ada 10 dharma. Yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian isi dari Trisatya itu biasanya kalian kalau ingin mengucapkan Trisatya itu bunyinya seperti ini, Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat dan menepati dasa dharma. Kemudian ada kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang itu contohnya ada jambore, lomba tingkah, geladian pemimpin regu atau Dian Pinru, kemudian penjelajahan atau white games, latihan bersama, jambore on the air, jambore on the internet, dan perkemahan. Nah biasanya di perkemahan ada persami, perjusa. Nah biasanya kan di SD juga persami udah pernah ya, perkemahan Sabtu Minggu. Nah sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang ada di link deskripsi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sekian dan terima kasih. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.